Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas akhir keterampilan bahasa lisan oleh dosen Dr. Asis Nojeng MPD. Saya sendiri Anwar, kelas C Bahasa Indonesia. Awal bahwa menulis itu merupakan bagian daripada keterampilan berbahasa. Ditambah dengan keterampilan berbahasa 3 lainnya, yaitu mulai dari menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, kemudian menulis. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dapat dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca dan memahami lambang-lambang grafik itu. Jadi dia bisa dalam bentuk grafik. Grafik itu hampir sama dengan tabel. Tetapi kalau kita berbicara dalam bahasa itu, grafik itu adalah kata-kata atau huruf-huruf atau kalimat yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami oleh orang lain. Tingkatan menulis itu lebih tinggi daripada tingkatan-tingkatan yang lain. Bisa dikatakan yang paling kompleks, yang paling rumit itu adalah tingkatan dalam hal menulis. Ketika yang lain, ketika tahap menulis sudah bisa dilakukan oleh seseorang, maka tahap yang lain pasti setidak-tidaknya sudah mampu dilaksanakan selama manusia itu dalam artian normal, karena tidak kekurangan dalam dalam panca indera yang lain. Tetapi ketika dia kondisi normal, di tahap menulis itu sudah merupakan tahap yang paling tertinggi. Menulis adalah kemampuan kompleks yang menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Itu menurut Ahkadian. Jadi menulis itu adalah kemampuan yang sangat kompleks. Sudah saya sampaikan tadi bahwa menulis itu adalah bagian yang paling tertinggi dari keterampilan-keterampilan berbahasa yang lain. Dan sangat kompleks karena di situ kita bisa menulis ketika kita sudah mampu membaca. Kita sudah bisa menulis ketika tahap menyimaknya sudah bagus. Kita bisa menulis ketika kita mampu berbicara dengan baik. Jadi bagian daripada menulis itu adalah salah satu keterampilan yang sudah bagian daripada keterampilan yang sangat kompleks. Selanjutnya, menulis adalah menurunkan atau menuliskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Jadi menulis itu menurunkan atau menuliskan lambang grafik. Grafik maksudnya dalam artian lambang-lambang kata, lambang-lambang bunyi-bunyi bahasa sehingga orang lain bisa memahami apa yang disampaikan itu. Selanjutnya, menulis merupakan salah satu media yang digunakan seseorang dalam menyampaikan pesan secara tidak langsung. Di awal pertemuan mungkin kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, bahwa berbahasa itu terbagi atas 2, ada berbahasa langsung dan ada berbahasa yang tidak langsung. Berbahasa langsung itu ya berbicara antara si pembicara dan si pendengar berada di satu tempat yang sama, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa langsung. Sedangkan ketika si pembicara dan si pendengar, penutur dan lawan tutur itu tidak berada di satu tempat yang sama, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak langsung. Kita ini berbeda tempat, tetapi bisa kita bertemu secara langsung dalam bentuk virtual. Seandainya tidak ada media virtual, tidak ada internet, tidak ada kemajuan teknologi, maka kita akan menggunakan yang namanya bahasa tidak langsung ya dalam bentuk bahasa tulis. Yaitu menulis. Jadi kita menulis, apakah itu dalam bentuk surat. Kalau dulu ada surat, setelah majunya ada namanya telegram, kemudian ada SMS, kemudian saat sekarang ini ada semakin maju lah, semakin maju, ada Facebook, ada WA dan seterusnya. Apa fungsi dari menulis? 1, fungsi menulis itu adalah alat komunikasi yang tidak langsung. Jadi alat komunikasi antara si penutur dan lawan tutur, antara si pembicara dan lawan bicaranya itu dia bisa berkomunikasi secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, menulis sangat penting bagi pendidikan. Mengapa? Karena dapat memudahkan para pelajar berpikir kritis. Jadi kemampuan menulis ini sangat penting. Kalau kita sebagai seorang pendidik harus setidak-tidaknya mampu membuat sebuah tulisan. Apalagi insya Allah ketika kalian sudah semester 7 nanti,
kalian akan disuruh untuk membuat sebuah karya tulis dalam bentuk, apakah dalam bentuk PTK atau dalam bentuk dalam bentuk skripsi, ya. Karya-karya tulis ilmiah maksudnya, ya, seperti itu. Yang berikutnya, mempermudah kita merasakan hubungan-hubungan. Jadi mempermudah kita merasakan hubungan dalam artian, ya, hubungan sosial, hubungan emosional, hubungan spiritual, hubungan psikologis, itu akan merasakan hal-hal itu ketika kita mampu membuat tulisan-tulisan. Apalagi, ya, tulisan-tulisan sastra. Jadi tulisan-tulisan sastra itu, ya, sangat tinggi lah. Ketika orang mampu membuat puisi, membuat karya sastra dalam bentuk cerita, dalam bentuk, maka dia akan menuangkan perasaan-perasaannya, sehingga dia seakan-akan berhubungan dengan pembaca atau yang menikmati sastra yang disiapkan. Memperdalam daya tangkap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita menulis, kita mampu memecahkan masalah-masalah. Kayak skripsi, kayak PTK, itu ada rumusan masalah awal. Ketika buat rumusan masalah, maka di kajian teori, di pembahasan, atau di bagian penelitian hasilnya itu akan membahas, akan menjawab segala permasalahan yang ada di rumusan masalah nanti, seperti itu. Kemudian berikutnya menyusun urutan bagi pengalaman. Jadi menyusun urutan bagi pengalaman. Jadi urutan bagi, kita bisa berbagi pengalaman terhadap seseorang. Kayak misalnya buku-buku harian Raden Ajeng Kartini itu, surat-suratnya beliau itu terkumpul dalam bentuk sebuah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu bagian daripada dia berbagi pengalaman bagaimana wanita-wanita Indonesia atau perempuan-perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda, pekerjaannya itu, ya, cuma 3R itu tadi, ya, di sumur, di dapur, ya, di kamar, ya, itu kerjanya perempuan pada saat itu. Pengalaman-pengalaman itu yang dia bagi dalam bentuk surat, kemudian dibuat dalam bentuk buku yang berjudul Habis Gelap dan Terbitlah Terang. Kemudian sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, amarah, dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal ketika kita menulis, kita akan terbuka diri, membuka hati kita, sehingga kita tidak gelisah lagi, kita tidak amarah lagi ketika membuat sebuah tulisan. Apalagi, ya, maaf, yang remaja-remaja mampu mengungkapkan kata-kata indah dalam sebuah bentuk puisi atau dalam bentuk cerita, maka hatinya itu akan terbuka sendiri. Jadi kegelisahannya, amarahnya itu akan tersalurkan sendiri. Apalagi kalau dalam bentuk sebuah sastra. Sarana pemahaman, artinya dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan, menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Jadi mengikat suatu ilmu pengetahuan, menancapkan pemahaman ke dalam otaknya, itu adalah bagian daripada fungsi daripada menulis.